Halo semuanya, selamat datang di Kamar Gelap Simon. Kali ini kita akan bahas kasus yang sangat memprihatinkan dan benar-benar bikin kita semua tercengang. Kasus ini datang dari Cepogo, Boyolali dan melibatkan tindakan keji seorang pria yang berani memperkaos adik iparnya sendiri hingga hamil. Enggak hanya itu, ibu mertuanya juga nggak luput dari aksi bejatnya. Kalian pasti nggak percaya, tapi ini bukan cerita fiksi, ini kisah yang benar-benar terjadi. Jadi, langsung aja kita ke kasusnya. Kejadian ini berlangsung di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Cepogo adalah salah satu penyumbang produksi daging dan susu terbesar di Boyolali. Di Desa Cepogo ini, kebinekaan selalu ada, kerukunan terus dijaga. Masyarakatnya menjunjung nilai agama dan keberagaman. Tapi ada satu kasus yang mencoreng nilai-nilai tadi. Pelaku dalam kasus ini adalah seorang pria yang namanya Bambang Sutrisno, lahir pada 15 Mei 1983. Bambang tinggal sama istrinya Siti Kurniawati dan adik iparnya. Saya ceritain pakai nama Wati aja ya, disamarin nama aslinya demi kepentingan privasi. Wati lahir pada 12 November 2008. Wati saat itu masih berusia 13 tahun. Dititipin sama bapak emaknya dari Solo ke keluarga kakaknya di Cepogo biar bisa lanjutin pendidikan dengan baik. Tapi siapa yang sangka, justru di rumah yang semestinya ngelindungin dan mendidik, Wati ngalamin mimpi buruk yang gak bisa dibayangin. Kejadian ini awalnya adalah pada tahun 2021. Lokasi kejadian ini terjadi di rumah sederhana milik Bambang dan Siti di Jalan Raya Cepogo, Selo, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Boyolali. Rumah ini jadi saksi bisu, rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi Wati, justru menjadi tempat di mana masa depan dan kehormatannya direnggut. Bambang mulai nunjukin kelakuan bejatnya. Bambang ngancem nggak ngelanjutin sekolahnya Wati kalau si Wati nggak mau nurutin nafsu bejatnya. Dia mulai memperkaos Wati secara berkala. Kejadian ini berlangsung selama hampir 3 tahun tanpa ada yang tahu satu orang pun. Pada Februari 2024, Wati mulai ngerasain sakit yang tidak tertahankan. Dia dibawa ke dokter oleh Siti, kakaknya. Dari pemeriksaan itulah terungkap bahwa Wati sedang hamil 4 bulan. Siti yang syok berat segera nanyain Wati, dan akhirnya terungkaplah semua kelakuan bejat Bambang. Proses hukum langsung berjalan cepat setelah Siti melaporkan kejadian ini ke Polres Boyolali. Kasat Reskrim Polres Boyolali, Ibtu Joko Purwadi, langsung menindaklanjuti laporan ini dan Bambang ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya. Saat ini berkas kasus tersebut telah dinyatakan lengkap dan Bambang sedang menunggu persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun kisah kelam ini gak berhenti sampai di situ. Setelah penyelidikan lebih lanjut, terungkaplah bahwa Bambang ternyata juga pernah memperkaos ibu mertuanya sendiri, yaitu Sumarni, yang saat itu tengah sakit parah. Sumarni yang lahir pada 17 Maret 1958. Karena sakit parah, jadinya dia tinggal bareng Bambang dan Siti biar ada yang ngerawat. Namun sayangnya, Sumarni telah meninggal dunia sebelum kasus ini terungkap, dan kejahatan Bambang terhadap dirinya baru diketahui setelah pengakuan dari Wati. Wati sekarang tinggal sama kakaknya di Solo dan mendapat pendampingan psikologis dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atau LK3 di bawah Dinas Sosial Boyolali. Pendampingan ini bertujuan untuk memulihkan trauma yang dialami Wati, terutama mengingat kondisinya yang hamil di usia yang sangat muda. LK3 juga berperan dalam mendampingi korban selama proses hukum berjalan, mastiin bahwa keadilan ditegakkan dan korban dapat dukungan penuh. Saya pribadi turut prihatin atas kejadian yang dialami oleh Wati dan almarhumah ibunya Wati.
Semoga psikologis Wati dapat cepat pulih dan melanjutkan hidup dengan normal kembali. Dari kasus yang sangat menyedihkan ini, kita bisa belajar betapa pentingnya menjaga dan melindungi anak-anak kita, bahkan dalam lingkungan keluarga sekalipun. Kejahatan bisa datang dari orang-orang yang kita percaya. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada dan memberikan perhatian penuh pada anak-anak kita. Jangan pernah ragu untuk melaporkan hal-hal yang mencurigakan atau tindakan yang tidak wajar, karena hukum ada untuk melindungi mereka yang tidak bersalah. Semoga Bambang mendapatkan hukuman yang setimpal. Menurut kalian, hukuman berapa lama yang paling pantas buat Bambang? Tulis komentar kalian di bawah ya. Saya minta dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe channel ini, nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kisah nyata kriminal lainnya. Jangan lupa tonton video lainnya. See you guys, sampai jumpa.